حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwan rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil aziz. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbah ini, marilah kita sejenak gunakan waktu kita yang sempit ini untuk bertafakkur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Merenungi, menghayati karunia nikmat yang sudah Allah curahkan kepada kita. Dengan kita bertafakkur, kita akan temukan bahwa nikmat Allah yang tercurahkan kepada kita ini begitu banyak. Maka dengan itulah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa bertafakkur, kita akan abai, kita akan lalai dengan syukur. Dengan bertafakkur kita akan mengakui nikmat-nikmat itu dan kita akan bersyukur. Dengan bersyukur itu kita akan tidak termasuk golongan orang-orang yang kufur pada nikmat. Yang kedua, dengan bersyukur mudah-mudahan nikmat yang Allah curahkan kepada kita terus ditambah. Sesuai dengan janjinya, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, pastilah akan benar-benar ditambah nikmat itu. Wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam, marilah terus kita pelihara, kita syukuri, kita jaga, kita tingkatkan. Kita setiap Jumat diingatkan dengan meningkatkan ketakwaan kita. Kita terus diingatkan dimanapun kita harus menjadikan takwa sebagai ukuran tindakan kita. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Takwalah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada. Yang takwa itu tercermin dari sikap kita di dalam menjalani hidup ini, hati-hati, waspada. Jangan sampai kita menerjang larangan-larangan Allah. Karena itu takwa sering didefinisikan dengan simpel, melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Agar kita bisa melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, maka sikap waspada menjadi penting. Sehingga kita tidak terjerumus melakukan larangan-larangan Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita bersyukur diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai umat yang hidup di zaman belakangan ini, yang mana meskipun kita hidup jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan curahan hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa ta'ala, kita menjadi orang yang beriman dengannya. Kita menjadi orang yang patuh pada tuntunannya. Tentu ini adalah satu keimanan yang mudah-mudahan termasuk sebagaimana yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal di dalam musnad beliau, ada satu
riwayat sahabat Nabi Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Beliau berkata di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ahadun minna khairun aslamna ma'ak wajahadna ma'ak." Apa kata Ubaidah bin Jarrah? Wahai Rasul, siapa yang lebih hebat imannya dari kita ini? Sedangkan kita ini berislam bersama engkau, berjihad bersama dengan engkau. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Naam. Benar, wahai Ubaidah bin Jarrah. Tetapi kaumun yakunu min ba'dikum yu'minu bi walam yarawni. Ada yang lebih baik dari kalian semua, yaitu kaum yang datang belakangan tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah tetapi beriman dan patuh pada tuntunannya. Ini adalah pujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat akhir zaman yang beriman dengannya, sehingga keimanan seperti ini dibanggakan oleh Rasulullah di dalam kesempatan beliau berbincang-bincang dengan sahabatnya. Abdullah ibnu Abbas meriwayatkan dalam satu hadis yang kemudian direkam oleh Imam At-Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir. Apa kata Nabi? Ajabun nas imanan, yang mengagumkan kepadaku adalah manusia yang ji'una min ba'di, yang datang sesudahku, yu'minu bi, beriman kepadaku, walam yarawni, tetapi dia tidak pernah meninggalkan, tidak pernah berjumpa denganku. Maka orang yang seperti ini, kata Nabi, ajabun nas imanan, orang yang mengagumkan keimanannya, nggak pernah jumpa Nabi, hanya dengar ceritanya, hanya mendapatkan informasi, kemudian iman kepada Nabi, wa yusaddiquni walam yarawni, membenarkan kepada berita-berita dariku sementara dia tidak pernah melihatku. Sementara sahabat itu wajar beriman kepada Nabi karena melihat langsung praktek yang ditampilkan oleh sosok Rasulullah, tidak ada cacat sama sekali. Wajar kemudian beriman. Tetapi ketika kita hanya mendengarkan berita-berita yang disampaikan lewat hadis-hadis beliau yang disampaikan oleh para ulama kepada kita, kita beriman, maka kata Nabi, keimanan seperti ini adalah keimanan yang mengagumkan. Namun ma'asyiral muslimin, kehidupan di akhir zaman itu bukan tanpa tantangan. Degradasi manusia di akhir zaman ini akan terus terjadi sampai pada satu kondisi nantinya hilanglah orang yang beriman itu. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah sebagai fitnah. Satu zaman kekacauan di mana kemerosotan kualitas manusia dari sisi ukuran ajaran Islam semakin jauh, sebagaimana yang dicontohkan, yang dituntunkan oleh Rasulullah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memberikan peringatan kepada kita dalam satu pesan, badiru bil amal, cepat-cepatlah kalian mengerjakan amal soleh, cepat-cepatlah kalian berbuat baik. Kenapa? Kata Nabi, fitnatan kaqita'il laili muzlima, nanti pasti akan terjadi satu fitnah, yang fitnah itu digambarkan oleh Nabi kaqita'il laili muzlima, sebagaimana gelapnya malam yang gelap gulita, tidak ada lampu. Di dalam kegelapan seperti itu digambarkan Nabi, yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafiran. Ada orang-orang yang paginya masih beriman, sorenya sudah menjadi kafir. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, sorenya beriman, paginya sudah menjadi kafir. Lalu digambarkan ya bi'adinahu bi'aradin minad dunya. Orang-orang seperti itu menjual agamanya dengan sejengkal dari dunia ini. Naudzubillah.
Ini gambaran yang akan terjadi dan sekarang sudah mulai bisa kita lihat. Ada orang kemudian demi cinta dia tinggalkan agamanya, berpacaran dengan yang berbeda agama, lalu kemudian dia kejar dengan dalih cinta, lepaslah agamanya. Karena pemberian sesuatu dalam bentuk harta, dalam bentuk satu santunan, lepaslah agamanya. Naudzubillah. Karena orang ditolong sakit kemudian sembuh, lepaslah agamanya. Dan kejadian-kejadian seperti ini akan terus terjadi. Kenapa itu terjadi? Kebodohan menjadi sumbernya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di dalam sabda beliau, min asyratis sa'ah ayyurfa'al ilma. Tanda akan terjadinya kiamat itu diawali dari diangkatnya ilmu. Diangkatnya ilmu bukan berarti ilmu diangkat, tetapi dimatikanlah para ulama. Para ulama yang ahli ilmu menjadi penjaga ilmu, satu persatu wafat, tetapi tidak ada pengganti. Apa yang terjadi kemudian? Wa yaksirus jahla wa yaksurul jahlu. Kebodohan akan semakin banyak. Kalau sudah kebodohan semakin banyak, banyak orang yang tidak ngerti halal karam, kemudian wa yaksuruz zina, kata Nabi. Akan banyak terjadi praktek perzinaan. Sekarang sudah tampak seperti itu. Orang berzina tidak malu. Orang yang melakukan praktek berzina bahkan bikin podcast bangga dengan yang dipraktekkan. Naudzubillah. Kemudian wa yaksurus syarbul khamri. Akan semakin tampak banyak orang mengkonsumsi khamr. Kita tahu sekarang praktek minum khamr bahkan kemudian oplosan meninggal terjadi di mana-mana. Inilah ma'asyiral muslimin, akar masalahnya adalah diangkatnya ilmu. Kalau sudah diangkatnya ilmu, maka kemudian muncul fenomena manusia cinta dunia dan takut mati. Yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gambaran umat akhir zaman itu akan diporak oleh orang-orang lain sebagaimana orang memporak makanan yang ada di dalam mangkok. Sahabat bertanya yang seperti itu, apakah zaman itu orang Islam banyak? Rasul menjawab, banyak orang Islam itu tetapi kualitasnya rendah. Orang Islam itu laksana usaun kausail sail. Kondisinya seperti buih yang ada di lautan. Naudzubillah. Kemudian terjangkiti satu penyakit yang disebut penyakit wahan. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Cinta dunia yang diawali dari kebodohan menyebabkan satu praktek menjadikan dunia segala-galanya. Padahal kita hidup di dunia ini adalah sementara. Dunia itu dikatakan oleh Imam An-Nawawi markabu ubur, la mangzil hubur, tempat perlintasan, bukan tempat untuk kita bersenang-senang selamanya. Maka salah ketika orang kemudian menjadikan dunia menjadi orientasi hidupnya dan kemudian bertindak segala cara untuk mendapatkan dunia. Tetapi ketika orang sudah terjangkiti cinta dunia karena kebodohannya, maka dunia akan dikejar dengan segala cara. Maka itulah yang digambarkan Nabi tadi itu, ya bi'adinahu bi'aradin minat dunia. Orang menjual agama demi dunia. Orang kemudian menjadi tamak dan serakah. Orang kemudian lupa halal dan haram. Orang kemudian tidak merasakan bahwa dia telah melakukan praktek keburukan. Dampak selanjutnya ketika halal dan haram kemudian tidak dipedulikan, banyak orang mengkonsumsi yang tidak halal, pikirannya menjadi rusak yang kemudian berdampak pada perilakunya. Inilah ma'asyiral muslimin, warning yang disampaikan oleh Nabi yang akan terjadi dan mungkin bisa kita rasakan sekarang sudah mulai tampak. Karena itu di dalam konsep, di dalam kondisi yang seperti ini kita harus kembali kepada pesan Nabi, badiru bil amal. Cepat-cepatlah kalian
beramal soleh. Kemudian satu sikap hidup yang digambarkan yang kemudian yang harus kita lakukan adalah sikap hidup waspada, hati-hati. Maka Nabi kemudian menyampaikan da' ma yaribuka ila ma yaribuk. Tinggalkanlah yang tidak jelas, pilihlah yang jelas. Kenapa? Faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Siapa yang mengambil yang tidak jelas bisa terjerumus kepada yang haram. Kalau kita sudah terjerumus yang haram, akan kemudian masuk pada gradasi berikutnya, akan mempengaruhi sikap dan perilaku kita. Maka menjadikan kita sikap hati-hati dan waspada dengan sikap warok, kemudian diikuti dengan sifat zuhud. Zuhud itu artinya tarku ma la yanfa' fil akhirah, meninggalkan segala sesuatu yang tidak punya kontribusi positif di akhirat. Karena itu Nabi mengingatkan min husni islamil mar'i tarku ma lain. Orang Islam yang baik itu adalah orang Islam yang meninggalkan agamanya, yang kemudian meninggalkan segala sesuatu yang tidak berguna untuk agamanya. Ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan dengan sikap waspada kita ini di dalam zaman yang potensi fitnah itu akan terus merajalela, kita termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal asri innal insana fi khusr alladziina amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwan rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqwa faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wan amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya ghafiraz dzunubi la khati' arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jinaba. Allahumma ja'al baldatana hadhihi baldatan thayyibah aminah mutmainnah tajri fiha ahkamuka wa sunnatur rasulik. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa qina wa min syarri masaibid dunya waddin. Allahumma sallim ikhwanal ladzina fi Filistin. Allahumma sallim ikhwanal ladzina fi Filistin. Allahumma sallim ikhwanal ladzina fi Filistin wa ahlik a'da'ahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah.